di kelas 6 SD Sabilina. Oke, karena selesai lumayan banyak dan waktunya saya hanya mungkin 30-40 menit, jadi saya akan langsung saja ya Ayah Bunda. Saya izin untuk share slide. Jadi kami dari Yayasan Edu Sahabat Indonesia atau disingkat dengan YES Indonesia yang alhamdulillah resmi kita memiliki lembaga, karena memang sebelumnya kita menggunakan nama DIAR. DIAR itu diawali dari Divisi Anak dan Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati. Tapi setelah Yayasan Kita dan Buah Hati nonaktif, kami melanjutkan perjuangan dengan nama yang sama, hanya diganti dengan Edukasi Anak dan Remaja agar nafas edukasinya jauh lebih tetap bisa kita jaga, dan kita masih melanjutkan hal tersebut. Dan alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah resmi memiliki payung, yaitu Yayasan Edu Sahabat Indonesia atau YES Indonesia. Nah, kami alhamdulillah juga di Februari ini bisa menyampaikan materi di peserta kelas 6 yang memang berbeda format dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bisa langsung ketemu dengan anak-anak, bisa langsung ngobrol, dan teman-teman peserta itu bisa curhat dengan sangat leluasa gitu. Kalau kemarin memang formatnya dengan online, pasti banyak sekali adaptasi ya kita lakukan. Sama dengan cara yang kita lakukan pun, format yang kita gunakan di saat online pun juga pasti akan berbeda. Kalau misal dahulu kita bisa menyampaikan materi, kita bisa curhat, dan bahkan mungkin kita bisa beberapa menggali informasi dari peserta. Nah, kalau online memang kita tidak fokuskan untuk hal tersebut. Kita lebih fokus untuk memberikan edukasi. Kenapa? Karena di saat online itu kita tidak bisa mengontrol terkait dengan pemahaman yang diterima oleh anak-anak. Takutnya kita sudah menggali, tapi nanti kita tidak bisa mengontrol apa kita bisa bertanggung jawab untuk bisa menutup galian tersebut. Makanya kami nggak berani mengambil sesuatu hal yang berisiko gitu. Takutnya malah nanti kita bisa memberikan informasi yang melebihi informasi yang dimiliki oleh anak gara-gara kita gitu. Jadi kita memang di saat online ini kita berfokus pada kita memberikan edukasi gitu. Tapi kalaupun kita menemukan hal-hal yang memang itu bisa menjadi sesuatu hal yang harus kita sampaikan secara temuan dan sebagainya, nanti juga akan kita sampaikan. Walaupun mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang biasanya kalau pas lagi kami tuh mempresentasikan terkait dengan temuan lapangan, itu banyak orang tuh yang, emang kayak gitu ya gitu. Tapi kalau sekarang sih mungkin jauh lebih smooth, karena memang seperti tadi yang saya bilang, penggalian informasi yang lebih dalam tidak kami lakukan, dan kami fokus untuk lebih ke edukasi. Nah, materi yang kami sampaikan itu terkait dengan Aku Siap Puber. Nah, di sini sejak kami menjadi satu lembaga edukasi anak dan remaja, memang kami menggunakan value siap untuk semua materi yang kami sampaikan. Siap itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah S-nya itu adalah sadar. Kita mencoba untuk membuat peserta atau mengajak peserta untuk menyadari dan aware serta peduli terkait dengan apa aja sih yang terjadi saat remaja, apa aja sih yang menjadi problematika saat remaja. Nah, di saat mereka sudah sadar, insya Allah inisiatif untuk bisa menghindari, inisiatif untuk bisa melewati masa pubertas dengan baik itu akan muncul. Kalau mereka sudah sadar, mempunyai inisiatif, insya Allah aman itu akan bisa didapatkan, karena memang sudah muncul dari diri sendiri di peserta. Setelah itu kalau mereka sudah memiliki itu semua, insya Allah mereka juga akan percaya diri. Percaya diri untuk apa? Percaya diri untuk bisa asertif terkait dengan hal-hal yang tidak baik, dan juga percaya diri untuk bisa mengeksplor potensi yang dimiliki serta bisa melewati masa pubertasnya dengan baik. Oke, nah mungkin Ayah Bunda, kalau pas lagi kita dulu melaksanakan pelatihan secara offline itu kan di sekolah, di kelompok kecil, terus setelah itu guru pun tidak boleh masuk, apalagi orang tua gitu kan. Tapi kalau pas lagi kita online kemarin, walaupun misal guru tidak boleh masuk, tapi kemungkinan nih Ayah Bunda ada yang karena penasaran anakku diajarin apa ya, sambil nyapu di belakang, sambil dengerin, itu mungkin juga sempat melakukan itu, karena memang itu terjadi di beberapa sekolah gitu yang memang seharusnya tidak didampingi tapi didampingi. Karena memang kenapa kita mencoba untuk memberitahu tidak usah didampingi, karena biasanya anak-anak akan jauh lebih nyaman dan lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal yang bisa jadi itu tidak nyaman disampaikan kepada orang tua atau malu disampaikan kepada orang tua. Tapi ya memang itu, kalau kita melaksanakan dengan online kan segala hal terkait dengan batasan
mengontrol itu memang kita tidak bisa mengontrol sampai sejauh itu. Nah, materi yang kami sampaikan kepada peserta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah materi edukasi. Seperti tadi yang sudah disampaikan sama Bu Teti juga, selain materi terkait dengan pubertas, kita juga menyampaikan materi terkait dengan gadget. Jadi di sini terkait dengan waspada pemaparan gadget. Jadi apa aja sih yang ada di gadget gitu. Jadi tidak hanya manfaatnya, tapi juga efek negatifnya apa. Sampai juga share screen, berapa lama mereka boleh menggunakan gadget di usianya, terus rating dan sebagainya. Sampai kepada di sini adalah menghindari dari narkolema. Narkolema itu adalah narkotika lewat mata atau disebut juga pornografi, tapi biasanya kita sampaikan ke anak-anak itu adalah bad picture atau gambar buluk, walaupun pornografi tidak hanya berupa gambar ya, bisa video dan sebagainya. Tapi kita menggunakan istilah bad picture itu adalah agar memudahkan peserta untuk mengingat bahwa hal tersebut, kalau misal dia suatu saat atau mungkin kapan saja melihat itu secara tidak sengaja, itu sudah ada otomatisasi dalam diri bahwa hal yang dilihat itu adalah hal yang tidak baik atau buruk atau bad. Nah, mengenali jenis sentuhan juga kita sampaikan bagian mana yang tidak boleh disentuh dan siapa saja yang boleh menyentuh. Selanjutnya adalah mengenali lingkungan sekitar, terkait dengan keluarga inti, keluarga dekat, orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal, dan bagaimana bersikap dengan orang-orang tersebut. Setelah itu, di sesi kedua itu kita ada materi terkait dengan bekal diri, yaitu mengenali fase kehidupan. Kita memberitahu kira-kira teman-teman ada di mana ya, gitu. Kenapa? Kita menyampaikan materi itu agar peserta memiliki awareness terkait dengan, oh ternyata aku sebentar lagi akan dewasa loh, gitu. Oh ternyata remaja itu satu step sebelum dewasa loh, makanya aku harus belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab. Terus kita juga menyampaikan materi terkait dengan apa itu pubertas, perubahan fisik, saat pubertas, perubahan psikologis juga kita sampaikan, mimpi basah dan menstruasi juga kita sampaikan. Mimpi basah berarti terkait dengan ciri-ciri mimpi basah seperti apa, terus apa yang harus dilakukan, mandi wajib dan sebagainya. Menstruasi pun juga sama, ciri-ciri menstruasi seperti apa, keputihan, bagaimana cara memakai pembalut, siklus menstruasi juga bagaimana cara mandi wajib. Itu kita sampaikan kepada peserta. Selain materi ini, di rangkaian pelatihan kami itu ada yang namanya penjajakan kebutuhan. Kalau dulu pas lagi kita offline, penjajakan kebutuhan ini adalah waktu di mana kita untuk bisa menggali sejauh mana informasi yang dimiliki oleh peserta. Tetapi di saat kita online ini memang terbatas. Penjajakan kebutuhan itu hanya bisa kita lakukan dengan cara kita memberikan Google Form ke peserta untuk diisi. Nah, itu kan berarti hasilnya pasti akan berbeda di saat mereka bisa mengisi secara langsung dan kita memberikan metode-metode di saat kita penjajakan kebutuhan tersebut. Kalau G-Form kan mau tidak mau ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh peserta, dan juga bisa jadi mungkin di beberapa kelas tidak di sekolahan ini, di beberapa sekolah itu kami menemukan juga yang terkadang anak itu untuk mengisi G-Form itu karena mereka takut salah gitu, jadi mencari jawaban di Google, mencari jawaban di internet itu juga terjadi gitu. Jadi itu kan bisa dilihat ya dari bagaimana jawaban mereka gitu. Jadi itu bisa terjadi. Tapi sepertinya sih di sekolah ini tidak ada yang seperti itu, karena memang di awal kita sudah mengingatkan kepada peserta bahwa apapun jawaban mereka silakan untuk dituliskan tanpa takut salah, tanpa takut akan dinilai karena tidak akan masuk ke raport. Seperti itu biasanya. Nah, selanjutnya, sebelum saya memberikan pemaparan terkait data yang kami dapatkan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang kami dapatkan dari peserta, dimohon untuk ayah dan bunda tidak mengambil dokumentasi berupa apapun, baik foto maupun video, atau mungkin screenshotan, atau bahkan untuk di-share ke yang lain. Kenapa? Karena data yang akan saya sampaikan itu adalah data anak-anak kita. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang itu hal privasi dari anak kita, berarti kan itu termasuk rahasia kita bersama. Jadi dimohon untuk bisa menjaga rahasia itu. Oke, ini adalah beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada peserta. Oh, maaf, ini adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta